Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Akbar. Perkenalkan, nama saya Nabila. Perkenalkan, nama saya Rizky Enggal Saputra. Perkenalkan, nama saya Subhin Nadira. Nama saya Rizky S. Saputra. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari humanistik. Humanistik merupakan pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan pada pengembangan kemampuan manusia secara menyeluruh. Contohnya seperti kita lihat dari kreativitas, emosi, ataupun potensi lainnya yang dimiliki secara individu. Pendekatan ini fokus pada menghargai keunikan dan nilai diri manusia, serta bagaimana pentingnya pengalaman pribadi dalam belajar dan tumbuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pembelajaran humanistik menurut tokoh-tokohnya. Yang pertama, Maslow. Maslow ini berpendapat bahwa pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan fisiologis dasar individu agar efektif. Masalah juga menyatakan bahwa individu ini harus merasa aman, dicintai, dihargai, dan diakui untuk mencapai kondisi penuh dalam pembelajaran aktualisasi siswa. Yang kedua itu menurut Arthur Combe. Dalam perspektif humanistik, pembelajaran adalah proses di mana individu secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dan makna melalui pengalaman yang berpusat pada diri sendiri. Combe juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap individualitas dan potensi unik setiap siswa, serta kebebasan dalam belajar dan mengembangkan diri. Metode-metode pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan humanistik mencakup diskusi terbuka, eksperimen, serta pemberian kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat dan kebutuhan mereka sendiri. Yang ketiga itu ada menurut Carl Rogers. Dalam perspektif humanistik, pembelajaran adalah proses yang berpusat pada individu, di mana fokus utamanya pada pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Rogers juga menekankan pentingnya konsep-konsep seperti penghargaan diri, empati, dan pemahaman yang mendalam terhadap siswa. Ia percaya bahwa siswa akan belajar secara efektif ketika mereka merasa diterima, dipahami, dan didukung dalam lingkungan belajar. Pendekatan pembelajaran yang diusung oleh Rogers inilah yang melibatkan dialog yang terbuka, refleksi diri, dan penekanan pada proses, bukan hanya hasil akhirnya saja. Yang keempat tuh ada Balam dan Cadwell menggarisbawahi bahwa pentingnya memandang siswa sebagai individu yang aktif dalam proses pembelajaran. Mereka ini menekankan bahwa pembelajaran seharusnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat, motivasi, dan potensi mereka sendiri. Pendekatan yang diusulkan oleh Balam dan Cadwell ini menekankan pada penghargaan terhadap keunikan individu, pemberdayaan siswa untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, dan pembentukan hubungan yang positif antara guru dan siswa. Ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar humanistik yang menempatkan kebutuhan dan pengembangan pribadi siswa sebagai pusat perhatian. Baik, di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri humanistik. Yang pertama adalah fokus pada pengembangan potensi dan kelebihan setiap individu secara pribadi. Yang kedua, mengedepankan perilaku diri sendiri. Yang ketiga, menekankan pentingnya memahami dan mengembangkan diri sendiri sebagai bagian dari proses belajar. Yang keempat, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan teori belajar humanistik yang saya ambil dari seorang tokoh yang bernama Combe. Yaitu yang pertama, menerima kebutuhan-kebutuhan dan tujuan siswa serta menciptakan pengalaman dan program untuk perkembangan keunikan potensi siswa. Misalnya, seorang guru yang menyadari bahwa siswanya memiliki minat yang kuat dalam seni visual dan ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang tersebut. Guru tersebut dapat merencanakan program tambahan di luar kurikulum reguler yang memungkinkan siswa untuk bereksperimen dengan berbagai teknik dan media seni seperti lukisan, ukiran, atau seni digital. Selain itu, guru juga dapat menyediakan dukungan dan sumber daya tambahan seperti kunjungan ke galeri seni, lokakarya dengan seniman lokal, atau akses ke peralatan dan perangkat lunak kreatif. Dengan cara ini, guru tidak hanya memenuhi kebutuhan dan tujuan individu siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi seni mereka secara optimal. Yang kedua yaitu
memudahkan aktualisasi diri siswa dan perasaan diri mampu, yaitu memberikan mereka kesempatan dan sumber daya untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang ketiga, memperkuat perolehan keterampilan dasar seperti akademik, pribadi, antar pribadi, komunikasi, dan ekonomi. Yang keempat yaitu memutuskan pendidikan secara pribadi dan penerapannya. Yang kelima, mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai dan persepsi dalam proses pendidikan. Yang keenam, mengembangkan suasana belajar yang menantang dan bisa dimengerti, mendukung, menyenangkan, serta bebas dari ancaman. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu mengembangkan siswa masalah ketulusan, respek, menghargai orang lain, dan terampil dalam menyelesaikan konflik, membantu mereka menjadi individu yang lebih matang dan memiliki keterampilan sosial yang kuat, yang sangat penting dalam menghadapi berbagai situasi di kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia memiliki belajar alami. Yang kedua, belajar yang berkaitan dengan perubahan mengenai dirinya. Yang ketiga, belajar akan berkualitas apabila peserta didik melakukannya. Dan yang terakhir, belajar lancar apabila peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik memiliki beberapa implikasi penting. Seperti yang pertama, menekankan pentingnya pengalaman dan pemahaman individu terhadap materi pembelajaran. Dan yang kedua adalah menyotori peran motivasi dan kebutuhan dalam pembelajaran. Yang ketiga, mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan berpusat pada siswa. Dan yang keempat, menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.